Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti Ahmad, NIM 192251062, kelas B semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan LBGT untuk memenuhi tugas saya, yaitu sosiologi konflik. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan LBGT. Pada era globalisasi saat ini, ada banyak fenomena yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah fenomena tentang LBGT. Belakangan ini, isu tentang lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LBGT mengemuka di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kelompok lesbian, gay, dan biseksual adalah masalah identitas seks atau seksual identitas. Transgender adalah masalah identitas gender. Banyaknya homoseksual atau lesbian, gay, transgender mulai menyadari dirinya mempunyai kecenderungan berbeda ketika dalam usia muda. Studi ini menunjukkan perilaku homoseks dan keterkaitan sesama jenis banyak dijumpai sejak usia 15 tahun. Keadaan ini memperlihatkan kelompok usia kebanyakan terjadi pada usia dewasa muda atau pada usia ketika mereka kebanyakan menjadi mahasiswa. Banyak persoalan dan risiko muncul ketika remaja muda mulai dalam hubungan sejenis. Untuk remaja pria, kurangnya pengetahuan atau mengenai risiko hubungan seks dapat menyebabkan mereka mudah terpapar HIV dan pelecehan seksual. Dari yang lebih berpengalaman, masalah kesehatan yang dialami LBGT di antara penyakit terkait perilaku seks, merokok dan pemakai narkoba, serta masalah psikologi seperti depresi atau bunuh diri. Masalah sosial juga sering dialami oleh kelompok LBGT seperti stigma dan diskriminasi, termasuk akses ke pelayanan kesehatan. Alasan saya mengambil topik ini sebagai laporan saya karena saya memperhatikan bahwa topik ini sangat populer dan ingin lebih memperdalam lagi penelitian saya terkait masalah ini. Dan ternyata setelah melakukan beberapa wawancara, terdapat banyak faktor dan alasan mengapa banyak orang menjadi bagian kelompok LBGT tersebut. Yang orang awam, yang termasuk saya pada awalnya kurang memahami masalah ini dan akan membahas pada bagian isi. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian saya terhadap para kelompok LBGT yang saya jumpai dan saya kenal selama hampir dari 3 tahun ini, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa menjadi bagian dari kelompok LBGT adalah sebuah pilihan akibat dari suatu pelampiasan emosi dan beberapa faktor yang mengakibatkan mereka memilih untuk menjadi bagian dari LBGT. Beberapa faktor yang mengakibatkan mereka memilih untuk menjadi bagian LBGT di antara lain. 1. Broken home atau masalah dalam keluarga. Yang kedua, tertekan terhadap lingkungan. Yang ketiga, kecewa terhadap pasangan lawan jenisnya. 4. Mencari popularitas. Yang kelima, ingin merasakan bagaimana kehidupan menjadi lawan jenis dan keinginan hasrat pribadi. Ternyata, berdasarkan penelitian saya, keluarga sangat berperan besar dalam terbentuknya perilaku untuk menjadi kelompok LBGT. Dan kebanyakan dari kita berasumsi bahwa mereka atau kelompok LBGT menjadi bagian dari kelompok tersebut karena keinginan hasrat pribadi atau hasrat seksual yang tinggi, namun nyatanya itu termasuk dalam alasan yang paling sedikit yang saya jumpai di dalam kelompok tersebut. Banyak dari mereka, khususnya golongan kaum gay dan lesbian, menceritakan bahwa mereka memilih untuk menjadi bagian dari LBGT karena kekacauan yang terjadi di dalam keluarga mereka hingga berpacaran, karena menurut mereka bercerita adalah dengan orang yang sejenis membuatnya mereka merasa nyaman, dan alasan mereka berpacaran karena mereka tidak ingin kehilangan orang tersebut. Sedangkan para queer, mereka lebih mencari popularitas dengan mengikuti berbagai konteks kecantikan. Banyak dari mereka mengungkapkan bahwa menjadi seorang perempuan sangat elegan, cantik, dan imut. Bahkan
Di belakangan ini ada konteks tahunan yaitu Miss Indonesia Queer. Selain pernyataan di atas, saya juga menemukan beberapa kelompok LGBT yang mengakui bahwa alasan mereka sebagai pelampiasan seksual dikarenakan mereka tidak ingin bertanggung jawab apabila melakukannya dengan lawan jenis. Namun pada umumnya kelompok LGBT yang terbuka di Indonesia masih mengalami banyak kekerasan dan diskriminasi dalam kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Banyak pemberi kerja yang homofobik dan pada umumnya lingkungan kurang ramah terhadap kaum LGBT, sehingga kelompok LGBT sulit mendapatkan pekerjaan khususnya pada sektor formal. Sementara mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan juga kerap mengalami perlakuan diskriminasi seperti dihina, dijauhi, diancam, dan bahkan mengalami kekerasan secara fisik. Dalam dunia kerja, kelompok LGBT yang masih tertutup dalam situasi tertentu masih dapat masuk ke dunia kerja tanpa diskriminasi. Berarti hal sebaliknya terjadi pada kelompok yang terbuka. Oleh karena itu, LGBT yang terbuka lebih banyak mengembangkan diri pada situasi pekerjaan. Yang tidak begitu terkait dengan nama-nama seperti menjadi wirausaha mandiri. Sedangkan kelompok transgender atau waria adalah kelompok yang paling banyak mendapatkan diskriminasi karena penampilannya yang berbeda. Kelompok banyak mengembangkan diri pada sektor-sektor informasi seperti salon, industri kreatif, hiburan, dan beberapa di antaranya masuk dalam dunia prostitusi. Kelompok LGBT umumnya mengharapkan perlakuan yang lebih seimbang dan adil dari pemerintah. Mereka ingin orientasi seksual dan perilaku seksual tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam bermasyarakat, berkarya, berekspresi, dan berkontribusi, dan membangun masyarakat sendiri masih memiliki stigma terkait dengan LGBT, khususnya akibat paparan media yang berlebihan dan tidak laku LGBT itu sendiri yang mendatangkan kekhawatiran seperti kasus HIV, AIDS, dan kasus kejahatan seksual pada anak. Ditambah lagi berlawanan dengan pemikiran yang dilandasi agama. Rancangan kajian menggunakan potong lintang dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, mendalam diskusi kelompok terarah, dan tinjauan pustaka. Data dikumpulkan berupa informasi, penjelasan, klarifikasi, atau argumentasi yang dikemukakan oleh informan terpilih dari peserta diskusi, kelompok terarah, tinjauan pustaka, digunakan untuk membandingkan dan mengungkapkan dengan beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini. Informasi yang dikumpulkan mencakup antara lain pandangan informan masyarakat terhadap keberadaan LGBT, baik dari aspek perilaku, norma sosial, hukum, maupun agama, pengalaman dan sikap informan kelompok LGBT. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah atau DKTA. Wawancara mendalam atau DKTA menggunakan pedoman wawancara mendalam yang sudah dipersiapkan sesuai dengan tujuan penelitian dan dilakukan sendiri oleh peneliti. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, maksudnya adalah pemilihannya dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan tertentu, seperti berdasarkan kelayakan terjangkaunya informan dan dapat memberikan informasi yang lengkap terhadap permasalahan penelitian serta kesediaan terlibat dalam studi. Lokasi kajian dilakukan pengumpulan bangka atau informan dari masyarakat yang lebih adalah para kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer yang tersebar di masing-masing wilayah. Informan melihat LGBT sebagai suatu hal yang menyimpang karena bertentangan dengan ajaran agama dan penyakit karena menular dan terkait dengan hubungan seksual yang berisiko. Selain itu, ada pula yang menganggap mereka sebagai orang-orang berbeda yang tidak bisa bebas karena tertekan oleh masyarakat yang masih kuat memegang nilai-nilai ajaran agama. Sebagian besar informan menganggap LGBT sebagai penyakit yang harus disembuhkan
atau dipulihkan agar mereka bisa kembali normal seperti masyarakat pada umumnya. Ada juga informan yang bawaan sejak lahir, sebaliknya masyarakatlah yang harus diberi pengertian dan pemahaman agar bisa lebih menerima LBGT. Sebagaimana informan melihat bahwa LBGT tidak bisa diterima di masyarakat, sebagian lainnya menerima keberadaan LBGT. Informasi yang menolak keberadaan LBGT berpendapat bahwa mereka bertentangan dengan nilai-nilai agama. Mayoritas informan meskipun tidak nyaman dengan keberadaan LBGT, tetapi tidak begitu mempersalahkan selama mereka bisa menjaga sikap dan berperilaku baik di masyarakat. Masyarakat yang berinteraksi langsung dengan LBGT dalam pekerjaan maupun pernah bekerja sama satu pun menggunakan jasa LBGT tidak menolak keberadaan mereka. Di dalam bidang pekerjaan tertentu, menurut informan, LBGT berhak dan bisa bekerja dimanapun yang sesuai. Sebagian besar informan tidak setuju dengan perkawinan sejenis karena bertentangan dengan agama, dan informan kebingungan dengan bentuk keluarga mereka nantinya akan bagaimana. Ada informan yang mendukung perkawinan sejenis untuk meninggalkan oleh negara saja, atau mungkin dapat karena sebenarnya sejak dahulu LBGT sudah ada diakui. Di sini saya menggunakan teori konflik. Studi ini menggunakan landasan teori family ekologi teori atau Breakdown 1993 dan teori kontak Alport 1954. Teori family ekologi berasumsi bahwa individu dipengaruhi oleh berbagai situasi dan setting lingkungan yang berbeda, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ada subsistem ekologi yang saling berinteraksi membentuk cara pandang seseorang. Mikrosistem interaksi orang per orang antara individu dan faktor mempengaruhi seseorang. Mikrosistem interaksi antara dua mikrosistem, sistem efek kebetulan atau event atas individu walaupun tidak berinteraksi secara langsung dengan individu. Dan makrosistem tersusun dan norma sosial dan aturan yang juga mempengaruhi individu. Baik, mungkin itu saja saya jelaskan untuk permasalahan sosiologi konflik. Sekian dan terima kasih.